Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini mari kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri, dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas persoalan khusus. Biasa kita mengkaji tafsir ataupun kisah-kisah, maka malam ini kita akan menjelaskan tentang maratib, tingkatan-tingkatan pada solat-solat sunnah yang kita kerjakan. Jadi malam ini kita ngaji fikih sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa solat itu bertingkat-tingkat, baik solat wajib ataupun solat sunnah. Solat wajib umpamanya di sana ada namanya solat wusta, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, hafidhu 'alas salawati hafidhu 'alas salati was-salawati was-salatil wusta. Jaga oleh kalian solat-solat 5 waktu, terutama solat wusta. Jadi dalam solat wajib saja ada namanya solat wusta. Allah mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jaga oleh kalian solat-solat, terutama solat wusta. Ada yang mengatakan bahwa solat wusta itu solat asar. Ada juga yang mengatakan solat wusta itu solat subuh. Artinya orang yang menjaga solat wusta berarti dia bisa menjaga solat-solat yang lainnya. Menunjukkan bahwa solat-solat wajib itu juga ada tingkatan. Lah begitu juga solat sunnah. Solat sunnah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang disebut dengan solat sunnah muakkad. Ada yang disebut dengan solat sunnah al-mustahabbah, solat sunnah yang ditekankan, dan solat sunnah yang hanya disunnahkan saja. Sehingga kita harus paham rincian-rincian solat-solat seperti ini, biar jangan bertanya lagi tentang solat sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bagi pembahasan di malam hari ini. Pertama kita bicara soal keutamaan solat dulu. Kemudian yang kedua kita bicara soal perbedaan antara solat wajib dan solat sunnah. Kemudian yang ketiga tingkatan-tingkatan di dalam solat sunnah itu sendiri. Jadi ada 3 pembahasan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama keutamaan salat. Saya kira kita sudah paham semua keutamaan salat secara umum, tapi tidak mengapa untuk merangsang kembali betapa pentingnya sebuah salat. Kita tahu bahwa salat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat.
sebelum amalan-amalan yang lainnya. Tentu ini kalau berkaitan dengan Allah. Kalau berkaitan dengan hamba, yang pertama kali dihisab soal darah, soal pembunuhan. Tapi kalau berkaitan kita dengan Allah, soal solat pertama kali dihisab tuh. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Maka barang siapa yang baik solatnya, maka semua amal yang lainnya dianggap baik. Kalau tidak dianggap baik solatnya, maka amalan yang lain tidak dianggap baik. Jadi solat itu ibadah barometer akan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan itu di dalam Al-Quran Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu ucapan-ucapan kotor. Wal munkar, munkar itu perbuatan yang fasik. Artinya salat itu kalau betul-betul dilakukan, maka terlahir menjadi orang-orang yang lisannya itu kalau bicara santun dan perbuatannya tidak mungkin menyelisihi syariat. Kalau ada yang bertanya, banyak juga Ustaz habis sholat gibah dia, habis sholat suka riba juga, habis sholat melakukan dosa juga gitu. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan salahkan sholatnya, karena sholat itu ibadah mulia. Tapi salahkan orang yang sholatnya, karena jangan-jangan dia tidak sholat seperti sholat yang diajarkan Nabi. Kalau kita paham dalam setiap sholat itu ada bacaan dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita meminta kepada Allah hidayah. Setiap sholat minimalnya dalam satu hari satu malam itu 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim itu. Kalau kita resapi maknanya, tidak mungkin kita minta setiap hari 17 kali hidayah, kok Allah tidak kasih hidayah? Berarti dia tidak pernah meresapi itu kalimat ini. Dia baca lewat gitu saja, nggak paham bahwa itu sebuah permintaan kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Dan yang ketiga, salat sendiri adalah lebih afdal dibandingkan ibadah yang lain setelah syahadat. Kemudian juga salat sendiri bisa menggugurkan dosa. Bahkan Rasul pernah mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai, sungai itu bersih, jernih, tidak ada kotoran sama sekali. Kemudian kalian mandi 5 kali di sungai itu dalam sehari, kira-kira bersih enggak? Bersih lah. Antum saja mandi berapa kali? Sekali atau 2 kali? Atau seminggu sekali? Ya. Kita saja sehari 3 kali mandi itu bersih, apalagi 5 kali kan begitu. Kata Nabi SAW, itulah solat. Solat itu membersihkan dosa kita 1 hari 5 kali. Apa enggak bersih dosa itu? Jadi dosa solat itu bisa membersihkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemudian juga dengan solat kita bisa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW satu hari bersabda kepada Thauban. Thauban ini pembantunya, budak yang dimerdekakan Rasul kemudian membantu Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kata Rasul kepada Thauban, ya Thauban, jangan tinggalkan sujud. Artinya jangan tinggalkan solat, karena tidaklah seseorang sujud 1 kali kepada Allah kecuali Allah angkat derajatnya di sisinya. Dalam 1 kali solat saja berapa kali kita sujud itu? Berarti
Setiap orang yang sholat itu akan diangkat derajatnya. Bahkan ada sholat khusus yang menjadikan Allah akan berikan cahaya pada hari kiamat dengan sangat sempurna, seperti sholat subuh. Nabi SAW mengatakan, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira tuh orang yang jalan gelap-gelap menuju masjid untuk sholat subuh itu, kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Kenapa kita berhajat kepada cahaya pada waktu itu? Karena nanti ada satu hari Allah akan gelapkan pada hari kiamat, sehingga kita butuh cahaya. Lah orang yang sholat subuh itulah yang salah satunya akan mendapatkan cahaya di hari ketika Allah gelapkan semuanya. Kemudian juga solat ini adalah sebab terbesar kita masuk ke dalam surga. Di zaman Rasul ada seorang anak kecil namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Anak kecil belum balik, ya sekitar 10 tahun 11 tahun gitu ya. Tapi anak kecil ini suka bantu Nabi. Jarang, kalau malam tuh jarang tidur dia, karena khawatir kalau Nabi SAW bangun berhajat sesuatu, entah butuh air wudu, entah butuh sandal, entah butuh siwak gitu ya. Jadi Rabi'ah ini jarang tidur, tidurnya siang gitu, karena ingin membantu Rasul di malam hari. Jadi karena kebaikan anak ini sudah luar biasa, maka Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Jadi kata Nabi SAW kepada Rabi'ah ini Ibn Ka'ab al-Aslami, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu aku akan beri. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, uridu ma'aka fil jannah. Rasul, aku tidak menghendaki apapun kecuali jadikan aku bersamamu di surga. Ini anak kecil nih ngomong gini. Kalau anak bilang sama antum, mau apa antum? Mau modal Ustaz. Mau modal kalau antum, bukan mau surga, mau modal gitu ya. Ya. Tapi lihat anak kecil usia 10 tahun di zaman itu pengen minta surga, lebih daripada itu pengen jadi teman Nabi lagi di surga. Rasul akhirnya mengatakan kepada Rabi'ah ini, oke, alaika bi kathratis sujud, maka engkau harus banyak sholat. Kata Nabi SAW, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, tolong bantu supaya keinginan kamu tercapai, perbanyak sujud, artinya perbanyak sholat. Dari sini istinbat hukum para ulama, lihat bagaimana sholat itu menjadikan penyebab terbesar orang masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu, karena kalau kita jelaskan keutamaan sholat habis dalam satu pertemuan. Kita masuk pada bab kedua, perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah. Apa sih perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah? Ini banyak perbedaannya, kita akan sebutkan sebagian besarnya. Pertama, sholat wajib itu diwajibkan di langit. Jadi sholat wajib itu yang pertama kali dilakukan Rasul sholat apa? Zuhur. Ini sholat yang pertama kali dilakukan Nabi. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Ini sholat 5 waktu ini diwajibkan di langit dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Tapi kalau sholat sunnah itu tidak diwajibkan di langit, dia diwajibkan di bumi sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Inilah bedanya sunnah dengan wajib. Yang kedua, sholat wajib ini haram hukumnya kalau seandainya dia sudah masuk ke masjid, kemudian sudah dikumandangkan adzan dan mendekati qomat, orang ini tidak sholat, haram hukumnya. Jadi kalau memang antum sudah masuk masjid Al-Fajr ini, muazin sudah azan, ntar lagi tinggal qomat, tiba-tiba antum mau sholat di rumah aja lah, nggak boleh, haram, tidak boleh. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, ditinggalkan boleh, tapi kalau sholat wajib tak boleh. Karena ada kisah di zaman Imam Malik, ada seseorang yang ingin
berangkat mengejar rombongan haji, dia minta restunya Imam Malik ketika itu berada di Masjid Nabawi. Lah, ketika dia minta restu kepada Imam Malik itu, muadzin sudah sedang mengumandangkan azan dan sudah selesai azan. Orang ini datang kepada Imam Malik, minta diizinkan, minta doanya, saya mau safar haji atau umroh gitu ya. Kata Imam Malik, jangan dulu pergi, ini tar lagi mau sholat dulu, habis sholat kemudian kau pergi katanya. Tapi orang ini mengatakan, ya Imam, kalau saya enggak berangkat sekarang, teman-temanku ninggalin saya nantinya, jauh pula saya nyusulnya. Kata Imam Malik, jangan, saya takut fitnah menimpa kamu katanya. Nekat dia enggak mau dinasihati Imam Malik, pergi dia nyusul kawan-kawannya. Maka Imam Malik terus berpikir, jangan-jangan dia akan terjadi apa-apa, jangan-jangan terjadi. Betul, akhirnya dia naik unta, jatuh dari untanya. Ya, karena begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati jangan sampai menyelisih perintah Rasul kalau tidak ingin ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Ini yang kedua. Yang ketiga, salat wajib ini kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau salat sunnah ya ditinggalkan tidak dapat apa-apa, cuman kalau dikerjakan dapat pahala kan itu. Tapi kalau salat wajib berdosa kalau ditinggalkan ya. Kemudian yang keempat, salat wajib itu ditentukan bilangannya, rakaatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, jam sekian zuhur, jam sekian asar, jam sekian maghrib, jam sekian. Kemudian bilangannya juga ditentukan tuh, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, kan itu sudah ditentukan. Tapi kalau sunnah itu, salat sunnah, ada beberapa salat sunnah yang tidak ditentukan rakaatnya kan. Seperti salat sunnah mutlak. Umpamanya antum datang ke masjid di hari Jumat, khotib lagi naik mimbar, khotib belum naik mimbar, antum datang karena ingin dapat korban unta. Jadi jam 6 pagi sudah antum udah di sop pertama tuh. Jadi antum habiskan salat 2 rakaat sampai khotib naik mimbar. Itu kan tidak ditentukan tuh. Tapi saya enggak yakin tuh jam 6 datang. Antum udah datang dekat komat pula. Jadi ini juga diantara perbedaannya. Kemudian yang nomor 5, salat wajib ini bagi laki-laki di masjid. Tapi kalau salat sunnah di afdolnya salatnya di rumah. Jadi kalau salat wajib bagi laki-laki itu di masjid. Tapi kalau salat sunnah, Rasul menganjurkan supaya dilakukan di rumah. Walaupun di masjid tidak apa-apa, tapi lebih afdol di rumah. Kenapa demikian? Pertama, karena supaya jangan menjadikan rumah itu seperti kuburan. Jangan sepi. Dengan sholat di rumah itu kan akhirnya ramai dengan ibadah. Yang kedua, sholat di rumah itu tersembunyi, sehingga bebas daripada riya. Ya, bebas daripada riya sehingga lebih ikhlas lagi. Bisa kita berdoa lagi di situ. Lebih panjang lagi kita sholatnya. Lah, dari perkara-perkara ini makanya kalau sholat sunnah lebih baik di rumah, kalau sholat wajib lebih baik di masjid bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ya tentu lebih baik di rumah. Kalau ke masjid tidak apa-apa. Kemudian juga kalau sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Antum ini naik pesawat, naik kereta, naik mobil, datang sholat duhur, tidak boleh sholat di atas kendaraan ini, kecuali darurat. Seperti naik pesawat, tidak mungkin lah antum minta pilot turun dulu. Mau di mana dia ininya, parkirnya? Ya, ataupun kereta gitu ya. Makanya kalau bisa diberhentikan, berhenti. Umpamanya pakai mobil pribadi kan bisa berhenti lah kan. Atau naik angkot masih bisa berhenti. Tapi kalau kendaraan-kendaraan tertentu yang tidak bisa berhenti, maka hukumnya boleh dalam kondisi darurat. Tapi hukum asalnya sholat wajib tidak boleh dikerjakan di kendaraan.
Kalau sholat sunnah boleh, karena Rasul kadang-kadang sholat sunnah di atas kendaraan. Ya. Ini juga perbedaannya. Kemudian juga di antara perbedaannya, sholat wajib itu tadi saya sudah katakan waktunya ditentukan, beda dengan sholat sunnah tidak ditentukan. Kemudian sholat sunnah itu ketika safar tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Sholat sunnah ketika safar tidak mengharuskan menghadap kiblat. Umpamanya antum naik mobil, ngarahnya justru membelakangi kiblat, ya kan? Ya antum sholat aja. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kendaraan itu mengarah, disitulah wajah Allah. Tapi kalau sholat wajib tak boleh, karena menghadap kiblat itu rukun daripada sholat. Ya, kalau tidak menghadap kiblat gak sah, kecuali kalau dia tidak tahu, seperti antum safar ke daerah tertentu, di situ mayoritas non muslim, kemudian masuk hotel tidak ada tanda panah kiblatnya, disitulah berijtihad, entah menggunakan kompas yang ada di handphone atau tanya-tanya orang gitu ya. Kalau memang sudah berusaha mencari tapi juga tidak ketemu kiblatnya, itu nak kembali ke ijtihad kan. Tapi ada upaya. Tapi kalau sholat sunnah tidak, main takbir aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian juga di antara perbedaannya bolehnya al-intiqal minal faridati ila nafilati. Pamannya antum sedang sholat wajib, kemudian antum merubah niat dari wajib ke sunnah, itu boleh. Jadi dalam kondisi antum sholat wajib kemudian diniatkan ke sunnah, boleh. Tapi tidak boleh sebaliknya. Antum sedang sholat sunnah nih, diniatkan ke wajib, tidak boleh. Nah, ini juga perbedaannya. Ya. Kemudian juga sholat sunnah ini tidak dikafirkan pelakunya kalau meninggalkan, walaupun dia tidak pernah melaksanakan sunnah sekalipun seumur hidupnya. Pamannya orang ini hanya dicukupkan dengan sholat 5 waktu saja gitu, tidak pernah rawatib, tidak pernah apa, tidak dikafirkan pelakunya. Tapi kalau sholat wajib antum tinggalkan, dan lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, ijma' kesepakatan para ulama kafir. Man tarakas salata jumlatan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat secara jumlah, artinya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, itu bisa kufur. Ya. Ini juga perbedaannya. Kemudian juga perbedaannya adalah salat sunnah ini bisa menyempurnakan yang wajib, tapi tidak sebaliknya. Seperti salat rawatib itu bisa menempel yang kurang-kurang dalam salat wajib. Umpamanya antum ketika salat wajib menghayal, ya, mikirin utang, menghayal lah kan gitu, kurang khusyuk, kurang tumakninah umpamanya kan, bisa ditempel dengan rawatib. Tapi tidak sebaliknya, salat wajib tidak bisa menempel sunnah, tapi yang sunnah bisa menempel yang wajib. Kemudian juga perbedaannya, boleh seorang muslim itu umpamanya dia mengqadha salat wajib di waktu-waktu larangan, boleh. Waktu-waktu larangan itu dari subuh ke selepas sholat subuh sampai terbit matahari, ini waktu larangan sholat. Atau ketika matahari di atas kepala, atau setelah asar sampai maghrib, ini waktu-waktu dilarang kita sholat sebenarnya. Tapi kalau seandainya antum tidur jam 3, bablas subuhnya antum tidur, akhirnya bangun jam 6. Jam 6 artinya kan itu kan di waktu larangan sholat tuh. Tapi masalahnya antum belum sholat wajib, maka boleh antum sholat di situ. Tapi kalau sholat sunnah tidak boleh. Melaksanakan sholat sunnah di waktu larangan itu tidak boleh, kecuali sunnah-sunnah yang dzatul asbab, yang ada sebabnya, maka boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Contohnya pamannya tahiyatul masjid, boleh kalau tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Sebab masuk masjid dia sholat 2 rakaat, atau sholat sunnah wudu, sebab dia berwudu dia sholat 2 rakaat,
Atau umpamanya ada jenazah, sebab kematian harus sholat jenazah. Atau karena kusuf, ada gerhana, sebab ada gerhana saya akhirnya sholat kusuf. Lah sholat yang memiliki sebab atau dalam bahasa fikih itu dzatul asbab, itu boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Walaupun ini khilaf juga, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak gitu ya. Nah, tapi kalau sholat wajib boleh, tidak ada masalah. Nah, ini juga perbedaan antara wajib dan sholat sunnah. Kemudian selanjutnya sholat sunnah itu tidak disyariatkan adzan dan qomat. Antum mau duha, adzan dulu, qomat dulu, kemudian sholat duha. Nggak ada sholat duha itu diawali adzan dan qomat. Adzan dan qomat itu untuk sholat wajib. Nah, ini juga perbedaannya. Ya. Kemudian juga berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Kalau antum sanggup berdiri, nggak boleh duduk, nggak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah boleh, antum bisa berdiri, malah antum sholat duduk boleh, nggak ada masalah. Tapi pahalanya dikurangi separuh pahalanya. Antum bisa berdiri sholat malam nih, antum pengen sholat malam, tapi takut capek, antum duduk. Padahal antum bisa berdiri kan? Maka sholat duduk itu dapat separuh pahala sholat berdiri. Hadis ini khusus sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak sah, karena berdiri itu rukun. Kalau orang bisa berdiri kok duduk, batal sholatnya. Ini kalau sholat wajib. Ya. Kemudian juga perbedaannya, kalau sholat sunnah ini bisa gugur karena sebuah alasan. Umpamanya dia sakit, ya, sakit asam urat gitu ya, nggak bisa nih. Tapi kalau sholat wajib, mau asam urat, mau gula, mau kolesterol, nggak ada, sholat. Ya, dalam posisi perang aja suruh sholat, ada namanya sholat khauf, ya kan? Apalagi asam urat, lagi perang aja suruh sholat. Ya, kalau sholat wajib itu tidak bisa digugurkan dalam kondisi apapun, wajib secara mutlak. Di tengah laut naik sampan pun tetap aja, ya harus sholat. Kemudian juga di antara perbedaan wajib dan sunnah itu, bahwa sholat sunnah itu boleh dilakukan di dalam Ka'bah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh dalam Ka'bah, harus di luar Ka'bah, karena dia harus menghadap Ka'bah. Ya, makanya tidak boleh sholat wajib dalam Ka'bah. Rasul tidak pernah mengerjakan. Tapi kalau Rasul mengerjakan di dalam Ka'bah itu sholat sunnah pernah. Ketika Fatu Mekah, diajak Bilal, kemudian diajak sholat dalam Ka'bah, itu sholat sunnah. Ya. Kemudian juga sholat wajib dengan sholat sunnah ini, kalau sholat wajib boleh dijamah dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Antum tidak boleh menjamak taraweh. Ya. Panjang kali 11 rakaat, saya jamak aja lah. Ya, tidak bisa sholat sunnah itu tidak ada jamaah. Yang ada jamaah itu di sholat wajib. Ya, begitu juga qasar itu hanya berlaku di sholat wajib, tidak berlaku di sholat sunnah. Itu perbedaannya juga. Kemudian juga sholat sunnah itu ada yang 1 rakaat. Sholat apa itu? Witir. Sholat wajib tidak boleh 1 rakaat, paling sedikit 2 rakaat sholat subuh. Ya. Kemudian juga sholat sunnah itu boleh imamnya, ada yang mengatakan ini khilaf sebenarnya ya. Jadi kalau sholat sunnah ini siapapun imamnya walaupun belum balik boleh, tidak ada khilaf ulama. Pemain sholat taraweh yang imami umur 10 tahun, ya tidak apa-apa kalau dia hafal Quran. Antum 40 tahun juga sama aja nggak hafal, pengen pula jadi imam. Ya biarlah anak kecil itu jadi imam. Tapi kalau sholat wajib sebaiknya yang sudah balik. Walaupun sekali lagi ini masalah khilaf, boleh juga sholat wajib sebenarnya anak kecil kan itu, kalau dia hafalannya lebih daripada kita dan Qur'annya lebih baik daripada kita. Kemudian juga sholat sunnah itu, seandainya antum umpamanya tidak punya baju, hanya pakai sarung saja, kemudian antum sholat sarungnya hanya dikual di sini di dada, yang penting lutut ketutup sampai pusar,
Antum sholat sunnah boleh sah. Tapi kalau sholat wajib tidak sah. Kenapa? Karena harus menutupi bahu. Ya, jadi bukan hanya sekedar ini saja. Bahu ini harus ditutup kalau sholat wajib. Harus ketutup bahunya. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, terbuka bahu. Itulah perbedaan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Kemudian juga sholat sunnah ini juga termasuk boleh seseorang itu, ada yang mengatakan jawazu syurbil yasir fi nafli dunal fardi. Boleh seseorang itu minum walaupun sedikit, minum sedikit dalam sholat sunnah, tapi sholat wajib tidak boleh. Pemain antum lagi tasyahud sholat sunnah kan, haus sekali, aqua pula di samping ini, kan? Antum buka, minum, taruh lagi, lanjutin sholatnya. Boleh sholat sunnah, tapi jangan bawa glok itu. Nggak gitu. Ini kan minum yasir, minum sedikit aja karena haus gitu ya, karena kering. Tapi sholat wajib tidak boleh, batal kalau sholat wajib minum. Nah, itu juga diantara perbedaannya. Kemudian sholat wajib tentu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah. Ini pun juga bagian daripada pahala gitu ya. Perbedaan sholat sunnah dengan wajib, otomatis wajib lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah. Dan banyak lagi. Nah, kita masuk kepada marotib, tingkatan-tingkatan. Supaya antum jangan tanya lagi seputar sholat sunnah, saya jelaskan secara gamblang ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya bagi sholat sunnah itu jadi 3 ya. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah muakkad, tetapi di luar daripada rawatib. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah rawatib yang merupakan sholat sunnah muakkad. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang disebut dengan mustahabbah, bukan muakkadah. Kesimpulannya sholat sunnah itu 2 sebenarnya. Ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah mustahabbah. Kalau sholat sunnah muakkadah artinya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sunnah tapi nggak pernah ditinggalkan Nabi. Sekali 2 kali iyalah, tapi kebanyakan kehidupannya tidak pernah meninggalkan, maka disebut muakkad. Jadi kalau sunnah tidak pernah ditinggalkan, itulah namanya muakkad. Tapi kalau sekali-kali dikerjakan, sekali-kali dilakukan, sekali-kali dikerjakan, itu namanya bukan muakkad tapi mustahabbah namanya. Lah sholat sunnah muakkadah sendiri itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan rawatib. Salat sunnah rawatib itu ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Perselisihannya di salat sunnah sebelum duhur. Bagi yang mengatakan 4 rakaat sebelum duhur, 12 rakaat. Bagi yang mengatakan 2 rakaat sebelum duhur, 10 rakaat. Itu kalau rawatib ya. Tapi di sana ada sunnah muakkadah di luar daripada rawatib. Dan solat ini adalah seutama-utama solat sunnah setelah wajib. Karena kedudukan solat sunnah muakkadah ini langsung di bawah solat wajib. Ya. Yang pertama, solat sunnah muakkadah di luar daripada rawatib. Dan ini seafdal-afdalnya solat. Apa itu? Salat witir dan tahajud. Ini afdhalus shalah ba'dal faraid, seutama-utama salat setelah salat fardu. Salat witir kemudian tahajud. Salat witir ini sebenarnya ya ikhwan, salat yang paling ringan dari semua salat. Kenapa? Karena bisa dilakukan dengan 1 rakaat salam. Artinya bacaannya pun bisa kita carikan bacaan yang paling pendek. Pokoknya antum malas sholat, ya ambil aja 1 rakaat, baca qul huwallah, kan ada 5 menit, tidak sampai 5 menit.
Tapi walaupun pendek, tapi itulah solat paling afdal dari semua solat sunnah. Siapa yang sampai-sampai Imam Malik mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan witir itu dianggap fasik dia. Bahkan saking Nabi SAW menekankan solat witir ini, sampai-sampai ada yang mewajibkan, seperti Abu Hanifah itu mewajibkan hukumnya. Walaupun pendapat yang kuat, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Tapi Abu Hanifah sampai mengatakan wajib witir itu. Karena alasan Abu Hanifah, karena Rasulullah SAW mengatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Salat witir itu sebuah kebenaran, maka siapa yang meninggalkan witir bukan termasuk umatku, kata Nabi. Dari hadis ini dan juga hadis yang mengatakan fasalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajri, salatlah witir antara isya sampai ke fajar. Dan di sini ada bentuk perintah salatlah, dan asal dari perintah itu wajib, makanya Abu Hanifah berpendapat witir itu wajib. Tapi sekali lagi pendapat jumhur mayoritas para ulama tidak, witir hanya sunnah muakkadah saja. Karena yang salat wajib sudah jelas 5 waktu, berarti di luar itu adalah sunnah ya. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam salat sunnah itu salat witir. Baru setelah itu tahajud. Tahajud dengan qiyam lail ini beda, antum harus pahami. Kalau tahajud itu ibadah khusus, salat tahajud. Kalau qiyam lail itu artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam tidak harus salat. Berwudu menghidupkan malam, berzikir menghidupkan malam, baca Quran menghidupkan malam, sedekah menghidupkan malam, istighfar menghidupkan malam, kan gitu. Baca Quran dan begitu seterusnya. Jadi qiyam lail itu lebih umum dibandingkan tahajud, karena tahajud itu bagian daripada qiyam lail. Tapi yang kita bicarakan bukan qiyam lailnya, salat tahajudnya. Apalagi kalau salat tahajud itu dilakukan di sepertiga malam akhir, kan, maka itu lebih afdol lagi. Ini tingkatan salat paling tinggi dari salat-salat sunnah. Ada salat sunnah muakkadah di luar daripada rawatib. Pertama witir, kedua tahajud. Kemudian tingkatan yang kedua yang disebut dengan salat sunnah muakkadah, dan ini adalah salat sunnah yang disebut dengan rawatib, atau dengan bahasa lain ba'diyah dan qobliyah. Nah, gitu ya. Ada salat ba'diyah, ada salat qobliyah. Dan salat rawatib ini ada tingkatan juga. Kita tahu bahwa kita urut ya dari fajar dulu. 2 rakaat fajar sudah 2. Ya. Kemudian setelah itu 2 rakaat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, berarti 6. Ya, ada 6 kan. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, berarti 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya berarti dah 10 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah isya, berarti 12 rakaat. Ini bagi yang berpendapat 12 rakaat. Bagi yang berpendapat 10 rakaat, saya katakan tadi, berarti sebelum zuhur hanya melaksanakan 2 rakaat. Berarti jatuhnya 10. Karena ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Lah dari tingkatan-tingkatan salat rawatib ini yang paling tinggi adalah salat sunnah fajar. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar, baik ketika safar atau ketika mukim. Tapi kalau sholat sunnah rawatib yang lain, Rasul hanya melaksanakan di waktu mukim, tapi tidak melaksanakan di waktu safar. Antum kalau safar tidak ada sunnahnya antum sholat rawatib. Qobliyah ba'diyah itu khusus bagi yang mukim saja. Kalau antum di jalan sedang safar, tidak ada syariat. Karena Rasul tidak pernah melaksanakan sholat rawatib ketika safar. Jadi rawatib itu, qobliyah ba'diyah itu hanya dilakukan bagi orang mukim. Orang safar tidak melakukannya, kecuali 2 rakaat fajar. Rasul melakukannya baik ketika mukim ataupun ketika safar. Kenapa? Karena pahalanya besar. Kata Nabi SAW, rakaatai al-fajri khairun
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi 2 rakaat fajar itu dilakukan di waktu-waktu Allah turun di sepertiga malam akhir dan disaksikan para malaikat. Makanya sholat rawatib sendiri yang paling tinggi nilainya adalah 2 rakaat fajar. Ya, baru di bawahnya 4 rakaat sebelum duhur atau 2 rakaat sebelum duhur, kemudian setelahnya, kemudian setelah maghrib, kemudian setelah isya. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an, thumma yakhruj fayusalli bin nas, thumma yadkhul fayusalli rak'ataini, wa kana yusalli bin nas al-maghrib, thumma yadkhul fayusalli rak'ataini wa yusalli bin nas al-isya, wa yadkhul baiti fayusalli rak'ataini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini salat di rumahku pada waktu giliranku sebelum duhur 4 rakaat. Kemudian beliau keluar melaksanakan salat bersama manusia, salat duhur. Kemudian dia masuk, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia pun salat bersama manusia maghrib. Kemudian dia masuk, dia salat 2 rakaat. Kemudian salat bersama manusia, salat isya. Kemudian dia masuk ke rumahku dan salat 2 rakaat. Dari sini menunjukkan bahwa salat sunnah rawatib itu dianjurkan dilakukan di rumah. Karena Aisyah menceritakan Rasul salat sunnah di rumah kan. Kemudian ke masjid jamaah, balik lagi salat sunnah di rumah gitu ya. Kemudian juga dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, man shalla thintai asyrata rakaatan, barang siapa yang salat 12 rakaat. Tadi saya sebutkan 12 rakaat itu maksudnya 2 rakaat fajar, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat ini fi yaumin wa lailatin, dalam 1 hari 1 malam itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan 1 istana di sorga. 1 istana di sorga. Cukup melaksanakan 2 rakaat salat rawatib saja sudah pahalanya besar, ikhwan. Sudah Allah bangunkan lagi istana di sorga. Masalahnya kita nggak yakin sih. Kalau dibangunkan rumah suka jadi mau, pasti antum mau tuh. Nampak rumahnya. Ya, kalau di sorga tak nampak sih, makanya tak maulah. Akhirnya suka-suka dia lah sholatnya kan itu ya. Kalau nampak walaupun 100 rakaat antum mau, jangankan 12 rakaat, nampaklah rumahnya 1000 rakaat pun aku mau katanya. Karena nampak masyarakat. Sorga ini tak nampak, jadi kurang yakin gitu jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, man hafadha ala arba qabla dhuhri wa arba ba'daha haramallahu ala nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan juga setelahnya, Allah haramkan ia dari api neraka. Nah, ini tingkatan kedua namanya, dari salat-salat sunnah tingkatan kedua. Kalau tadi tingkatan pertama salat sunnah muakkadah yang bukan rawatib, witir dan tahajud. Kemudian di bawahnya salat sunnah muakkadah yang disebut dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah. Sekarang tingkatan yang nomor 3, ini bukan salat sunnah muakkadah namanya. Bukan salat sunnah muakkadah, tapi salat sunnah mustahabbah atau disebut dengan nafilah. Dia bukan rawatib. Ya. Yang pertama, ziyadatu rak'ataini ba'da salati zuhri, tambahan 2 rakaat setelah zuhur. Seperti hadis yang tadi Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat setelah duhur, maka Allah akan haramkan neraka padanya. 4 rakaat sebelum duhur maksudnya yang 2 rakaat itu ba'diyah duhur, yang 2 rakaatnya salat sunnah mustahabbah. Paham ya? Ya. Kan Rasul mengatakan siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur,
maka Allah jauhkan dari api neraka. Maksudnya 4 rakaat setelah zuhur itu apa maksudnya? Yang 2 rakaatnya rawatib disebut dengan ba'diyah zuhur, yang 2 rakaatnya mustahabbah atau disebut dengan salat nafilah. Ini yang pertama. Yang kedua, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Maksudnya 4 rakaat sebelum asar itu setelah azan asar maksudnya. Jangan dilakukan sebelum azan. Jadi setelah masuk azan, sebelum qomat, lah disitulah kita melaksanakan 4 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Itu disebut salat nafilah. 4 rakaat sebelum asar. Ya. Kemudian juga yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah adzan maghrib sebelum qomat, disitulah ada 2 rakaat sebelum maghrib disebut salat nafilah atau salat sunnah mustahabbah. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu juga disebut salat sunnah mustahabbah, bukan salat sunnah muakkadah, bukan. Karena dia bukan rawatib. Ya, jadi saya ulangi, ini tingkatan yang paling rendah dari semua salat sunnah ya. Yang pertama muakkad di luar rawatib. Yang kedua salat sunnah rawatib yang 12 itu. Kemudian yang paling rendah ini 2 rakaat, 4 rakaat setelah zuhur, yang 2 rakaatnya ba'diyah gitu ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Dalilnya tersebutkan. Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi keutamaan melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Dan inilah dalil bahwa 4 rakaat sebelum asar itu ada dalilnya, tapi bukan salat sunnah rawatib. Dia masuknya salat sunnah nafilah atau sunnah mustahabbah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramallahu 'alan nar. Siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan padanya neraka. Di sini ada kalimat 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dari Abdullah juga Al-Muzani, Rasul mengatakan sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib raka'ataini 2 rakaat. Kemudian Rasul mengatakan sallu qabla al-maghrib raka'ataini. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Rasul menyebut ke yang ketiga kalinya sallu qabla al-maghrib raka'ataini liman syaa, kata Rasul. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat tapi bagi yang mau. Berarti ada kaitan bagi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau ingin menambah pahala ya lakukan saja 2 rakaat sebelum maghrib, setelah adzan sebelum qomat itu. Apalagi ada dalil umum yang mengatakan baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat itu terdapat salat di situ. Ada salat rawatib qabliyah ataupun ada salat sunnah mustahabbah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara salat sunnah mustahabbah itu turunannya ini yang rutinitas dilakukan setiap hari. Tapi ada yang tidak rutinitas setiap hari. Seperti umpamanya salat sunnah duha. Ya, salat sunnah duha. Ya, kadang ada waktu antum salat kan itu ya. Kadang nggak ada waktu ya nggak sholat. Atau umpamanya sholat istikharah. Sholat istikharah antum ini melamar 2 akhwat, yang satu cantik tapi bego, yang satu jelek tapi pinter. Istikharah ini gimana ini kan itu. Nah, jadi istikharah ini kan enggak terus-terusan nih, kalau ada masalah saja istikharah itu kan. Salat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah gitu ya. Itu kan sekali-kali. Ya. Ataupun umpamanya salat sunnah tarawih itu nunggu Ramadan. Salat sunnah tarawih itu kan nunggu Ramadan baru tarawih gitu ya. Termasuk juga
Salat tahiyatul masjid, ya kalau masuk masjid aja antum salat. Kalau enggak masuk masjid di rumah kan enggak ada tahiyat al bait kan itu. Setiap masuk rumah salat sunnah, ngapain kan itu. Ada hadisnya tapi lemah sebenarnya. Salat siapa yang masuk ke rumah dan dia melaksanakan 2 rakaat serta ada hadisnya, cuman lemah hadisnya. Sehingga ulama bid'ahkan. Ya, kalau ke masjid ada namanya